Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review pendekatan diagnostik sesak napas akut. Jadi kata-kata akut ini menjadi penting yang menunjukkan makna sesuatu yang sifatnya itu tiba-tiba ataupun mendadak. Gejala sesak napas seringkali kita temukan baik di poliklinik maupun di unit emergensi, sehingga harus kita lakukan suatu evaluasi yang sifatnya holistik untuk menentukan etiologi daripada sesak napas ini. Apakah dia berasal dari paru, jantung, ataupun faktor metabolik yang menjadi penyebab. Langkah pertama adalah kita harus mencari penyebab yang membutuhkan koreksi segera. Misalkan apakah ada tanda obstruksi jalan napas, pneumotorax tipe tension, atau tanda-tanda anafilaksis, atau adanya aritmia dengan gangguan fungsi jantung. Tentu ini membutuhkan pemeriksaan penunjang yaitu rekam jantung atau EKG. Bila kita menemukan tanda-tanda yang membutuhkan koreksi segera, maka segera kita obati, kemudian kita nilai kembali dan diagnosis daripada sesak napas akut itu dapat ditegakkan. Namun bila kita tidak menemukan faktor penyebab yang membutuhkan koreksi segera sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas, selanjutnya kita melakukan evaluasi untuk menilai usaha dan kecukupan oksigenasi dan ventilasi. Ini merupakan hal mendasar untuk menilai gangguan pernapasan akut dan perlu sering dinilai ulang untuk mengawasi kemajuan dan menilai dampak intervensi. Kita nilai usaha nafas dengan observasi klinik berulang kali pada laju, kedalaman, dan pola napas. Kita juga mencari penggunaan otot-otot pernapasan tambahan dan tanda-tanda kelelahan. Kita lakukan monitoring SpO2 atau saturasi oksigen pada semua pasien, dan kita pertimbangkan pemeriksaan analisis gas darah pada kasus-kasus yaitu adanya kebutuhan akan dukungan jalan napas ataupun ventilasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pasien itu menunjukkan kadar saturasi oksigen di bawah 90% atau terdapat sianosis sentral atau pasien itu membutuhkan oksigen yang tinggi. Kemudian kita cari tanda-tanda hiperkapnia seperti mengantuk, bingung, ataupun astareksis, intinya dengan sesak napas akut disertai dengan penurunan kesadaran. Kemudian apakah terdapat tanda gawat napas yang berat atau lama atau memburuk? Gawat napas yang berat itu kita definisikan apabila laju napas pasien itu melebihi daripada 40 kali per menit. Kemudian apakah pasien itu kita curigai mengalami suatu asidos metabolik atau hiperventilasi primer. Untuk menilai kecukupan oksigenasi, maka yang kita butuhkan adalah parameter saturasi oksigen dan tekanan parsial oksigen. Sedangkan untuk ventilasi kita menggunakan parameter tekanan parsial CO2. Carilah faktor-faktor reversibel yang berperan pada gangguan ventilasi, misalkan bronkospasme, sedasi, ataupun zat yang dapat menekan pernapasan. Kemudian kita pertimbangkan kebutuhan akan dukungan pernapasan, misalkan ventilasi non-invasif, atau bahkan pasien itu kita lakukan intubasi pada kasus-kasus berikut ini. Yang pertama, kita curigai pasien telah mengalami suatu kelelahan. Akibat sesak, lama-kelamaan dia akan mengalami kelelahan. Itu juga salah satu pertimbangan pasien untuk dilakukan ventilasi non-invasif atau pemasangan intubasi. Terdapat tanda-tanda kegagalan ventilasi akut atau acute on chronic yang tidak membaik dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan.
terjadi peningkatan tekanan parsial CO2 yang meningkat secara progresif. Ini berarti kita evaluasi dengan AGD serial. Kemudian juga terdapat penurunan kadar oksigen kurang daripada 90% atau tekanan parsial oksigen kurang daripada 8 kPa. Kemudian apakah pasan ini juga membutuhkan FiO2 yang meningkat secara bertahap dalam rangka mempertahankan target SPO2? Itu adalah beberapa pertimbangan pasien mungkin membutuhkan suatu ventilasi non-invasif atau pemasangan intubasi. Selanjutnya kita evaluasi apakah terdapat gambaran klinis ataupun pada ronsen dada tanda-tanda daripada edem paru. Tegakkan diagnosis edem paru bila terdapat gambaran foto ronsen dada yang khas yang berkaitan dengan rongki basah kasar saat inspirasi di kedua basal paru dan disertai adanya mengi. Pada kasus ini carilah bukti yang mendukung adanya gagal jantung yang mendasari edem parunya itu, atau kita sebut sebagai edem paru kardiogenik. Bila kita temukan tanda-tanda berikut ini, yang pertama pergelangan kaki membengkak secara bertahap, adanya ortopne, adanya dyspne ataupun sesak saat aktivitas fisik berlangsung. Kemudian selanjutnya terdapat tanda-tanda kelebihan cairan yaitu edem perifer, peningkatan JPP. Kemudian kondisi jantung yang menjadi faktor predisposisi, misalkan ada bukti gangguan fungsi ventrikel kiri, penyakit katup jantung ataupun adanya suatu aritmia. Ini bisa kita lihat pada rekaman jantung. Kemudian yang terakhir, apakah edem paru ini ternyata setelah kita berikan pemberian diuretik ataupun vasodilator mengalami perbaikan. Kalau pasien dicurigai edem paru kemudian kita berikan diuretik dan ada perbaikan, maka itu sangat dimungkinkan edem parunya itu adalah kardiogenik. Namun edem paru juga ada yang bersifat non kardiogenik. Kita juga patut pertimbangkan pada pasien dengan sesak napas akut yang disertai infiltrat paru bilateral dan ada kondisi patologis yang sesuai dengan ARDS, misalkan trauma, luka bakar, pankreatitis, sepsis, dan tidak ada bukti adanya gagal jantung. Jadi edem paru itu bisa berasal dari kardiogenik, kemungkinan gagal ventrikel kiri atau suatu ARDS. Ini juga patut kita pertimbangkan. Kalau memang curiga edem paru akibat kardiogenik, maka selanjutnya kita pertimbangkan pemeriksaan ehokardiografi. Bila juga kita tidak menemukan penyebab daripada sesak napas akut ini dari nomor 1 hingga nomor 3, maka yang perlu kita pertimbangkan apakah pasien ini memiliki basic suatu PPOK. Kita curigai PPOK pada pasien-pasien dengan riwayat kebiasaan merokok dan terdapat gambaran klinis yang mendasari. Gambaran klinisnya itu berupa frekuensi dan kedalaman napasnya itu meningkat, kemudian terdapat retraksi iga, kemudian ada kerja otot napas tambahannya meningkat, kemudian juga ada tanda-tanda hiperinflasi berupa peningkatan diameter anteroposterior, adanya retraksi iga, kemudian terdapat bukti pengembangan dada yang buruk yaitu kurang daripada 5 cm. Atau adanya suatu sesak napas yang kronik pada aktivitas fisik yang disertai dengan mengi dan atau batuk produktif kronik. Itu patut kita curigai bahwa yang mendasari terjadi suatu sesak napas akut itu adalah PPOK sebagai underlying disease. Kemudian kalau kita tidak menemukan juga, langkah selanjutnya adalah kita lakukan evaluasi. Apakah pasien ini diketahui menderita asma dengan serangan khas atau adanya suatu mengi generalisata dengan penurunan peak expiratory flow rate yang menurun.
Kemudian juga kita pertimbangkan penyebab lain daripada sesak napas akut, misalkan suatu pneumotorak ataupun emboli paru. Kemudian langkah selanjutnya kita juga harus mencari bukti apakah ada infeksi saluran napas. Itu bisa kita curigai pada pasien yang mengalami batuk yang baru terjadi dengan dahak ataupun sputum purulen atau peningkatan dahak purulen yang cukup bermakna. Ada peningkatan suhu lebih daripada 38 derajat atau bahkan kurang daripada 35 derajat Celcius, atau adanya penyakit akut disertai berkeringat, menggigil, dan mialgia, dan adanya tanda klinis atau foto ronsen dada menunjukkan adanya suatu konsolidasi dan peningkatan leukosit ataupun CRP. Selanjutnya, bila nomor 1 sampai nomor 6 juga tidak kita temukan tanda-tanda yang menjadi sebab daripada suatu sesak napas akut, selanjutnya kita berusaha menemukan apakah terdapat kelainan pada foto ronsen dada yang sifatnya itu diagnostik seperti pneumotorak, efusi pleura, ataupun kolap lobus paru. Kemudian selanjutnya kita lihat pada rekaman EKG apakah terdapat perubahan EKG yang sifatnya itu iskemik, misalkan suatu ST depresi, T inverted, ataupun bahkan suatu ST elevasi. Karena tidak jarang gangguan suatu acute coronary syndrome itu bukan nyeri dada, bahkan suatu sesak napas yang akut. Jadi tidak serta-merta ACS itu harus nyeri dada. Sesak napas akut pun yang disertai perubahan EKG yang iskemik seperti ST elevasi, ST depresi, ataupun T inverted itu juga menunjukkan suatu ACS. Jadi sesak napas demikian itu kita anggap sebagai angina ekuivalen. Selanjutnya, bila nomor 1 hingga nomor 8 juga tidak kita temukan penyebab daripada sesak napas akut, maka kita lakukan evaluasi AGD apakah adanya menunjukkan suatu asidosis metabolik primer dengan tekanan parsial O2 yang normal. Bila terdapat tanda suatu asidosis metabolik primer, maka sangat dimungkinkan pertimbangkan ketoasidosis diabeticum, keracunan salisilat, uremia, ataupun shock sebagai penyebab dari sesak napas akut. Kemudian selanjutnya adalah apakah ada kecurigaan klinis adanya edem paru atau ada hipoksemia yang tidak dapat dijelaskan. Jadi pasien ini mengalami suatu penurunan saturasi oksigen di bawah 90%, namun kita tidak menemukan adanya tanda-tanda daripada edem paru ataupun penyebab yang nyata. Jadi kalau pasien itu datang dengan sesak napas akut, kemudian saturasi oksigennya turun, kita juga tidak menemukan penyebab-penyebab yang pasti, maka kita lakukan evaluasi. Mungkin ini adalah suatu emboli paru, bila memang faktor-faktornya itu relevan. Misalkan ada pasien itu mengalami suatu keganasan, pembedahan yang baru saja dilakukan, atau pasien mengalami suatu imobilitas yang lama, atau terdapat tanda-tanda daripada suatu trombosis vena dalam atau dipentrombosis, jadi salah satu tungkainya itu bengkak, kemudian adanya suatu hemoptu, atau tidak ada penjelasan lain yang nyata. Maka kalau kita curiga suatu emboli paru, kita lakukan pemeriksaan CT angiografi pulmoner untuk menegakkan suatu diagnosis emboli paru. Selanjutnya, kalaupun kita tidak menemukan penyebab daripada sesak napas akut ini, kita perlu konsultasikan ke bagian paru bila terdapat suatu hipoksia, hiperkapnia, hemoptu, ataupun foto ronsen dada yang abnormal. Pertimbangkan hiperventilasi primer bila analisis gas darah menunjukkan suatu tanda alkalosis respiratorik dengan nilai tekanan parsial O2 yang normal. Demikian
presentasi kami bagaimana kita menegakkan step by step penyebab daripada sesak napas akut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.